dia itu katanya pas posisi udah pipis di depan dia itu masih di bukit yang sama itu ada pocong berdiri di situ, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, untuk direkam dimanapun Anda berada, saat ini kita ketemu lagi di Balik Gelap. Dan pada saat ini saya masih bersama Wahyu Subuh. Cerita berikutnya yang konon katanya selama 4 hari diteror hantu saat ada kegiatan di Gunung Wilis, yaitu tepatnya di Gazebo Wilis. Seperti apa ceritanya? Nanti kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton video ini, jangan di skip. Jadi biar teman-teman paham. Dan jangan lupa komentar di kolom komentar dan pastikan asal kota kalian dari mana. Dan kita sudah kedatangan Wahyu Subuh. Apa kabar Wahyu Subuh? Baik, Kak. Alhamdulillah. Gimana beberapa pertemuan kita di Untung Direkam, banyak yang sudah konfirmasi via Facebook atau belum? Lumayan, Kak. Jadi buat teman-teman yang belum, segera aja di Wahyu Subuh Sang Pemimpi. Linknya ada di deskripsi ya. Seperti apa sebenarnya cerita garis besarnya? Itu berdua. Iya, berdua. Itu awalnya itu saya sama teman saya, Chandra. Facebooknya itu Koko Big Chandra, bisa dikonfirmasi. Iya. Nah, itu kita itu awalnya itu mau ke Argopuro. Tapi dapat undangan acara penanaman 1000 pohon di Kediri, Desa Besuki, Kak. Nah, kita itu kan kalau nggak hadir itu nggak enak, soalnya temen kan yang undang kita. Akhirnya dari Surabaya itu kita balik lagi ke Kediri. Ya, jadi kita nginep dulu di rumah temen itu 2 hari di Surabaya, terus kita balik lagi ke Kediri mau ikut acara itu, ikut partisipasi. Nah, awalnya itu temennya Chandra itu bilang dia itu minta tolong buat cek lokasi penanaman gitu, Kak, di Gazebo Wilis. Nanti itu saya itu disuruh di rumahnya temennya dulu, namanya Bang Bohegang. Ternyata pas kita sampai Kediri itu tuh saya sama Chandra itu langsung diajakin ke Gazebo Wilis. Nah, kita bermalam di situ. Jadi kita nggak jadi ke rumahnya Bang Bohegang, langsung ditujuin ke situ kan. Baru nyampe itu, Kak, jam 1 malam itu tuh kan kita berenam. Nah, yang 3 itu turun, termasuk temennya Chandra Bang Bohegang itu turun nyali makan kan. Tinggal saya sama temennya Bang Chandra, terus Bang Chandra sendiri. Nah, itu kita bertiga itu ngobrol di depan gazebo sambil api-api. Itu tiba-tiba itu ada suara kayak perempuan ketawa cekik-cekikan gitu. Itu tuh pas ngobrol saya tuh langsung diem. Saya nanya sama teman saya Chandra itu kan, "Bang, denger nggak?" gitu. Nah, teman saya Chandra itu bilang nih, "Alah, itu suara kuntilanak." Gitu. Saya sering dengar kayak gitu. Iya. Saya sering dengar kayak gitu di Kalimantan kalau masuk hutan. Kalau kayak gitu, Bang, aku nggak takut ya kan, Bang gitu. Nah, satu orang temennya Bang Bohegang itu dia nggak dengar, malah dikirain kita itu lagi bercandain dia. Padahal kita itu denger keras suaranya, cekikikan gitu kan. Temennya Bang Bohegang itu bilang gini, "Apaan sih kalian itu, ini malam-malam jangan bahas hantu, nanti aku nggak bisa pulang loh, aku takut pulang." Gitu. Iya kan katanya, soalnya di dekat gazebo itu habis ada orang kecelakaan, sepasang muda-mudi gitu, Kak. Motornya itu masuk ke jurang gitu. Dua-duanya itu meninggal katanya di situ. Nah, itu katanya juga sih
jadi hantu juga, tapi nggak tahu saya. Tahu kebenarannya iya, ya. Mitosnya begitu. Iya, dia katanya sih dia pernah ditakutin di situ gitu. Itu di malam pertama ya? Iya, malam pertama. Terus kemudian? Terus kan pas malam keduanya itu kita ditinggalin di situ sendirian. Sampai Bang Bugeng sama temennya itu kira-kira jam 9-an itu udah turun mereka. 9 malam. Iya, nggak nginep di situ. Sampai hari ketiga itu tuh kita tiap malam itu di situ. Cuman berdua aja kan. Kita juga posisinya repot Kak. Kalau mau turun nggak ada transportasi kan di situ. Nah, itu pas malam ketiga itu maghribnya itu saya itu lihat ada perempuan berbaju pink, pink merah itu Kak, itu di atas bukit. Jadi ini jauh gitu ya melihatnya apa? Iya, agak jauh. Agak jauh. Iya, kira-kira 40 meteran. Gitu. Dari tempat saya berdiri itu kan saya mau ngambil air wudhu, itu tuh ada perempuan berdiri di atas bukit. Sebelahnya WC umum, kan di Gazebo Village ada WC umum yang terbengkalai gitu. Nah, di situ karena saya nggak pakai kacamata, saya kan nggak jelas lihatnya. Saya pikir itu ya orang gitu habis wisata di situ. Kan di situ kan ada wisata air terjun. Iya. Saya kirain itu orang mau foto-foto itu kan. Dia itu berdiri menghadap saya, tapi saya nggak jelas mukanya, rambutnya panjang gitu. Saya kirain dia itu lagi nunggu temannya apa gitu kan di situ. Terus? Tapi saya merasa merinding. Saat melihat itu ya? Iya, ya udah saya cuekin aja Kak. Langsung saya itu ngambil air wudhu. Nah, saya wudhu. Terus habis itu Chandra ngambil air wudhu kan. Dia itu katanya nggak lihat itu. Pas aku nanya. Iya. Itu kan saya nanya, Bang di situ masih ada perempuan yang pakai baju merah di atasnya enggak? Perempuan apa? Enggak ada gitu. Nah, ini teman kamu yang namanya Chandra ini, dia juga bekal hal seperti itu atau gimana? Atau memang udah sering? Iya, katanya dia itu udah sering Kak kayak gitu. Pas di Kalimantan gitu sering dia melihat sosok-sosok seperti itu sering. Iya. Oke, lanjut. Nah, pas hari berikutnya itu pas saya sholat maghrib, saya tinggal kan sholat maghrib, teman saya Chandra itu pengen pipis. Dia itu katanya pas posisi udah pipis, di depan dia itu masih di bukit yang sama, itu ada pocong berdiri di situ Kak. Jadi pocongnya itu mukanya hancur, terus matanya itu melotot, yang satu itu udah mau lepas itu, terus dari atas ke sini sampai pinggang itu kelihatan, dari bawah transparan katanya. Oh gitu. Jadi iya. Terus kan dia bilang sama saya gini, katanya dia itu mau lari tapi masih dalam posisi pipis. Gitu. Jadi dia itu kelihatan pocongnya itu sambil pipis sambil ketakutan. Nunggu selesai pipis gitu niatnya. Iya, dia diem aja gitu. Dia takut sebenarnya, tapi kalau dia memberanikan diri gitu Kak. Dia bilang sama saya kalau dia takut nanti takutnya dia itu malah kesurupan atau apa gitu. Iya. Jadi di dalam hati dia itu katanya itu udah baca doa aja sambil nungguin selesai pipis, terus dia lari balik ke dalam gazebo. Itu dia ngomong sama saya gini, Dut, aku mau cerita tapi besok aja gitu. Kan saya jadi penasaran. Saya tanya, cerita apa Bang? Udah besok aja, kalau nanti saya cerita sekarang nanti kamu takut gitu. Itu jam berapa kira-kira? Itu habis isya. Oh masih iya. Habis isya ya? Iya. Itu ada itu. Nah, habis itu teman saya itu datang, tapi pergi lagi dia, cuman gitu. Nganter makanan. Iya. Itu habis itu kan kita api-api di gazebo gitu kan. Nah itu pocongnya muncul lagi Pak. Jadi kita berdua itu kan cuman berdua aja.
Ya udah itu ngeliat gitu. Melihat berdua di situ. Iya. Di mana? Di gazebo itu. Kan gazebo itu menghadap ke selatan. Iya. Nah, pintunya di selatan. Di utara. Kita ada di selatan sambil api-api. Nah, itu sosoknya di dalam apa di luar? Di luar. Di luar gazebo. Iya. Apa maksudnya yang dilakukan pocong itu apa? Ya diem aja gitu ngeliatin kita. Iya. Itu udah ketakutan banget ya itu. Pengen lari tapi lari kemana? Iya. Soalnya itu tempatnya itu gelap, nggak ada apa? Penerangan. Iya, penerangannya itu nggak ada. Soalnya benar-benar dikelilingi bukit Kak. Terus kayak sinyal HP itu nggak ada sinyal. Iya. Jadi kalau mau menghubungin orang itu susah buat. Terus jaraknya dari gazebo Wilis ke desa itu juga cukup jauh. Iya. Bisa kemana-mana. Iya. Jadi kita benar-benar terisolasi di situ. Ya, saat itu sama teman-teman sama Mas Andre itu akhirnya gimana? Cuman diem di situ apa memutuskan untuk ya masuk itu masuk ke gazebo iya, itu ya? Pergi masuk ke gazebo, kita mutusin untuk tidur tapi ya nggak bisa tidur, ya udah diem aja gitu berdua di gazebo sampai nunggu pagi ya. Oke, terus hari keberapa itu? Hari ketiga ya? Iya, itu udah hari ke apa udah pas terakhir. mau deket hari H itu baru teman-teman saya itu iya datang nginep di situ juga buat persiapan iya. Buat di hari iya. Itu ya. Terus saya kan nanya sama teman saya kan, siapa Jepri gitu namanya. Itu saya ceritain kita berdua itu pas 4 hari di sini itu ditakutin hantu terus gitu kan. Dia ternyata juga pernah pas ngecamp di situ. Saya cerita ada perempuan pakai baju pink, baju merah gitu kan. Dia bilang itu bukan orang, itu kuntilanak merah. Aku pernah di situ juga ditakutin gitu, pas ngecamp di sini gitu. Nggak cuma aku, banyak yang ditakutin gitu. Terus teman saya yang namanya Ai itu dari Kediri juga, dia juga bilang kayak gitu. Hal yang sama iya. juga ditakutin. Iya. Sosok yang itu yang iya. kuntilanak merah itu. Iya, kuntilanak merah itu ada di situ, di bukit situ. Emang nunggunya di situ. Sering nampakin apa orang-orang pendaki yang ngecamp di bukit itu. Iya. Oke, cukup ya? Iya. Teman-teman, itu sedikit potongan cerita saat Wahyu dan juga Mas Sandra atau temannya itu di gazebo Wilis. Iya. Kejadiannya itu 2020 Februari ya? Iya. Baru berarti ya? Iya, baru kemarin. Sebelum corona. Dan saat ini ada banyak teman-teman yang juga bertanya soal perjalanannya Wahyu dan juga siapa ya namanya? Ketiga teman ya yang iya. pas waktu di Argopuro. Itu cuma berdua. Di Arjuna. Yang di apa? Yang ruatan Ruat, itu, yang di Ruat itu. Ini banyak yang nanya. Sebenarnya ini ada apa gitu? Maksudnya sudah ketemu belum nih masalahnya? Kenapa kok bisa Pak siapa namanya Andika? Pak Andi. Pak Andi itu Pak Andi itu hanya bergurau, maksudnya itu nggak serius atau memang setelah sekian lama akhirnya kamu menemukan jawaban itu memang benar saya itu diisi apa maksudnya gitu ada? Iya Kak, benar itu soalnya saya nanya sama orang tua saya sendiri gitu pas kan saya penasaran sehabis pulang dari Arjuna itu kan itu sampai rumah saya itu nanya sama bapak saya. Nah ini buat teman-teman ya yang belum nonton cerita Wahyu Subuh yang di Arjuna ya, iya. Tepatnya di Ruat di Gunung Arjuna. Iya. Itu gimana rasa dingin banget ya? Dingin banget Kak, di atas gunung jam siang aja itu udah dingin ya? Udah dingin iya, pegang air itu aja udah dingin. Ini habis maghrib dimandiin pakai air ya Allah dingin banget Kak. Nah ini apa yang dirasa saat itu ketika bapak ketika keluarga di rumah itu akhirnya Mbak ya kamu memang benar diisi gitu
Ya kaget gak saya? Kaget, ya? Iya. Terus akhirnya setelah itu perasaan pertama kali saya itu saya kaget, terus takut. Soalnya takutnya itu kalau saya itu sampai mengalami nasib yang sama kayak kakek saya. Kan kakek saya itu meninggalnya susah karena punya isi-isian itu. Iya, isi-isian itu kan katanya itu harus istilahnya kayak diwariskan ke anak cucunya yang dipilih sama dia sendiri gitu. Iya. Nah itu saya kaget kenapa harus saya yang dikasih gitu. Iya. Soalnya sebelum kakek saya meninggal itu Kak, itu gini, dia itu tuh sering gitu kalau saya deket ke dia gitu bilangnya gini, Wahyu nanti kamu jaga temen kakek ya gitu, kakek titip temen kakek ya gitu. Sering bilang begitu ya? Iya. Itu mungkin kode untuk itu ya, mau temannya atau apa ya, makom yang mau dikasih ke kamu ya? Iya gitu. Apa yang dirasa? Maksudnya sebelum itu, apakah pernah ada yang mau ngikutin atau apa yang biasa-biasa? Ya saya itu gini, saya kira pertama itu kakek saya itu galau, ini enggak tapi itu namanya gelisah gitu ya? Halu gitu loh Kak. Gitu. Iya, soalnya dia tuh sering maksa-maksa saya, nanti kamu ini ya teman saya gitu. Padahal kan dia tuh nggak ada orang gitu. Terus di rumah kakek saya itu sering lihat ada sekelebat orang jalan, kadang anak kecil gitu. Kakek saya kan dulu itu Buddha Kak. Kemarin Buddha. Iya, di situ tuh kan dia sering ya kalau orang Buddha kan kayak gitu, ya gitu. Nah saya kan kalau sholat itu kan tiba-tiba di belakang saya itu ada yang jalan gitu. Kadang pas saya tidur, iya. Dan anehnya itu siang itu kalau siang kakek saya itu jangankan untuk jalan cepat, jalan berdiri aja dia itu susah. Nah tapi kalau malam dia itu sehat ya. Bisa jalan cepat hari-hari, terus kalau malam itu nggak mau tidur. Jadi dia tuh muter aja di rumah itu. Iya. Banyak kerjaan kalau malam ya. Iya. Tapi kalau siang dia itu tidur aja. Lemes gitu. Iya, lemes gitu. Iya. Iya. Nah itu pertama kali kayak saya meninggal itu kan pas hari pertama kayak saya kan meninggal 2 kali dia. Mati pernah meninggal suri ya? Iya. Iya itu pertama kali meninggal. Dia itu bilang, nanti kalau saya mau meninggal jangan ditangisin gitu. Udah pesen kayak gitu. Nah itu beliau itu udah meninggal, tapi nenek saya nangis. Tiba-tiba kakek saya itu bangun kan, dia hidup lagi. Nah sehabis kakek saya hidup lagi itu, saya jadi takut di rumah Kak. Jadi saya memilih tinggal di kos. Gara-gara itu ya? Iya, soalnya itu gimana ya Kak, kayak di rumah kakek saya itu saya itu kayak diganggu terus gitu loh Kak. Terus saya itu juga dikejar-kejar sama kakek saya, disuruh jaga ini jaga itu gitu. Termasuk juga di temennya yang suruh jagain kamu. Iya. Itu siapa pokoknya kamu pernah mendengar ucapan kakekmu itu ya? Iya. Terus itu kan waktu di kos itu juga sebelum kakek saya meninggal itu saya mimpi kakek saya itu datang ke kos. Nah dia itu bersama dengan temannya itu, jadi juga tua Kak, tapi brewokan gitu kan, putih semua badannya, terus tinggi besar kekar gitu badannya. Dia bilang itu gini, tolong kamu jaga teman kakek ya gitu. Juga sama. Iya juga sama gitu, kayak di temannya kakek gitu. Terus kan saya kan nolak, dalam mimpi itu saya itu nolak, soalnya kan saya kerja, kalau jagain temennya kakek gimana, nanti siapa yang ngasih makan. Saya itu kerja itu pagi sampai sore, saya bilang gitu. Itu kakek saya marah, dalam mimpi itu kakek saya itu marah, baju saya itu dimasukin ke dalam tas semua, terus mau dibawa pulang. Iya, terus besoknya paginya pas saya kerja itu saya dapat telepon dari adik saya, katanya kakek saya meninggal. Nah di situ tuh saya nggak langsung pulang,
saya nunggu. Begitu percaya, takutnya Iya, kejadian iya, berulang. iya, soalnya kan saya pernah dikabarin, ternyata kakek saya hidup lagi kan. Nah, itu saya tuh nunggu dulu, nunggu 20 menit sampai setengah jam itu saya baru yakin. Saya telepon lagi sama adik saya. Kakek itu benar meninggal atau nanti hidup lagi? Udah beneran meninggal gitu. Terus saya baru mau pulang. Iya. Soalnya saya takut ya. Jujurnya takut sama kakek saya. Oke, sekian lama pendakian menurut Wahyu dan mungkin teman-teman yang lain, mana ya perjalanan yang paling horor menurutmu? Yang paling horor itu menurut saya itu di Pawu sama di Argopuro itu, Pak. Itu yang menurutmu paling horor ya? Iya. Berkesan sekali ya? Iya. Soalnya kalau di Argopuro itu sampai 4 hari ditemani Nona Belanda itu kan, terus belum lagi yang pribumi itu yang meninggal karena korban kerja paksa itu. Oke. Terima kasih Wahyu, udah banyak ngobrol di Untung Direkam. Terima kasih buat semuanya, dan ngobrol-ngobrol kita saat ini kita usai sebentar. Kita lanjutkan di pembicaraan kita di lain hari. Terima kasih buat Wahyu. Buat teman-teman jangan lupa komentar dan tonton video kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.